Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk semuanya ya. Semoga adik-adik semua ya, juga keluarga di rumah berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan semoga ya nikmat sehat tersebut ya selalu menyertai kita ya, sehingga aktivitas apapun yang kita lakukan ya kalau di dalam keadaan sehat walafiat tentu akan lebih mudah ya. Nah, baiklah ya, pada hari ini kita akan kembali membahas soal-soal tes potensi skolastik untuk subtes kuantitatif ya, sebagai salah satu usaha kita, ikhtiar kita dalam menghadapi UTBK 2021 ya. Nah, marilah ya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari mudah dipahami ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita ya dalam memahami apa-apa yang sedang dipelajari, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan membawa keberkahan ya. Nah, sebelum dimulai ya silakan berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Nah, baiklah ya. Terakhir kita membahas soal-soal ini di tahun 2020 ya. Sekarang udah setahun ya. Sekarang kita sudah berada di 2021 ya. Jadi sudah lama juga kita berpisah ya, 1 tahun ya. Nah, baiklah kita akan lanjutkan kembali. Nah, terakhir ya, kalau berdasarkan catatan di Bapak ya, terakhir itu kita membahas kaji latih ke-5 sampai nomor 15. Nah, artinya pada sore hari ini kita akan membahas kaji latih 5 mulai nomor 16. Tapi tolong kalau keliru ya dikoreksi ya, takut catatan Bapak salah ya. Nah, kalau sudah betul ya bisa kita lanjutkan. Nah, baiklah ya, langsung saja kita bahas kaji latih 5 nomor 16. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan ya. Pertama adalah gemolenia ya. Gemolinea artinya baju cerah. Ya, jadi kita tuliskan dulu ya. Jadi ada Pak, ya. Bapak maaf belum di-share mohon screen. maaf yang screen share-nya gimana? Oh belum ya. Oh iya, lupa ya. Belum ngopi ini berarti ya. Ya, kita share screen dulu ya. Ternyata belum ya. Udah ada sekarang? Sudah ada, Pak. Iya, oke ya. Karena share screen-nya sudah ada, sekarang Bapaknya yang di close dulu ya. Biar sinyalnya kuat. Nah, berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan ya. Pertama, gemolinea ya. Nah, ini ngomongnya belepotan gini ya, gemolinea, maklum bahasa buatan ya. Gemolinea ya. Ini artinya katanya adalah baju cerah. Baju cerah. Lalu ada gerimitu ya. Gerimitu ya. Gerimitu artinya kartu laporan ya. Sepertinya tidak ada hubungan nih antara kartu laporan dengan baju cerah ya. Berikutnya gila Geri, laporan cuaca. Gila Geri, laporan cuaca. Nah, untuk soal-soal yang terkait bahasa buatan ini ya, coba kita identifikasi dulu yang ada artinya ya, yang sama ya. Nah, sebagai contoh di sini ada kartu laporan,
ada laporan cuaca. Ya, itu kan Geri sama laporan. Ya, betul ya, ada kartu laporan, kita garis bawahi ya. Nah, kartu laporan dan ada laporan cuaca ya. Nah, karena sama-sama ada laporan ya, berarti di bahasa buatannya juga harus ada yang sama ya. Ya betul tadi ya yang udah disebutkan barusan ya. Yaitu laporan itu sama dengan apa tadi? Geri. Gary ya, ini si Gary nih. Gary ya, ini Gary ya. Nah, jadi Gary ini artinya laporan ya. Kita sudah dapat nih. Nah, kita tandain ya di sebelah kanan ya bahwa Gary itu artinya laporan ya. Dari laporan ya. Gila Gary itu berarti kan laporan cuaca, maka gila itu cuaca ya. Gila itu adalah cuaca ya. Lalu Gary Mitu kartu laporan, berarti Mitu itu kartu ya. Nah, sekarang coba Gemolinia baju cerah. Yang mana yang baju? Linea. Nah, dalam hal ini yang harus kita perhatikan urutannya ya. Tadi Gary itu, Gary-nya di depan. Sama kartu laporan, laporannya di belakang. Jadi posisi ya, pada bahasa buatan di depan, terjemahannya jadi di belakang. Gila Gary, Gary-nya di belakang. Laporan cuacanya, laporannya di depan. Nah, berarti Gemolinea ya, baju itu di depan. Nah, berarti yang di belakang adalah linea ya. Jadi betul ya, linea adalah baju ya. Dan gemo artinya cerah ya. Nah, yang ditanya adalah cuaca cerah ya. Cuaca cerah. Cuaca cerah. Nah, berarti cerah harus di depan ya. Cerah harus di depan, berarti ini gemo ya. Cuaca di belakang, gila ya. Ini bahasanya rada aneh ya. Jadi jawabannya adalah gemo gila ya. Jadi nomor 16 kita pilih jawaban A ya. Nah, baiklah ya, sepertinya untuk soal ini sih tidak ada masalah ya. Jadi kemungkinan tidak akan ada yang bertanya ya. Jadi langsung saja nomor 17 dengan 18 aja lah sekalian ya. 17 dengan 18. Bapak tampilkan dulu soalnya. Tujuh belas ya. Rasio jumlah siswa laki-laki dan perempuan di suatu kelas adalah 6:7 ya. Rasio jumlah siswa laki-laki dan perempuan di suatu kelas 6:7 ya. Mana di antara angka berikut yang mungkin merupakan jumlah siswa di kelas tersebut ya. Nah, perhatikan ya untuk nomor 17 datanya nomor 17 ya. Nah, untuk nomor 17 ya, rasio itu perbandingan ya. Jadi perbandingan Nah, kalau ya sudah diketahui ya bahwa total ya apa perbandingan siswa laki-laki dan perempuan 6:7, maka ya total siswa ya
Kelipatan 13. Ya, total siswa di kelas tersebut ya merupakan ya kelipatan dari ya 6 plus 7 ya. Atau kelipatan dari 13 ya, betul tadi ya. Merupakan kelipatan 13. Nah, jadi kalau total siswa di kelas tersebut adalah kelipatan 13, ya maka mungkin 13, mungkin 26, mungkin 39 ya, mungkin 52 ya. Mungkin 52 tambah 13 65 ya. Mungkin 78 ya. Dan seterusnya. Nah, jadi jumlah siswa yang mungkin ya kalau berdasarkan pilihan adalah 52 ya. Betul ya, kelipatan 13. Jadi jumlah siswa laki-laki kelipatan 6, jumlah siswa perempuan kelipatan 7 ya, karena ini rasio ya. Jumlahnya sendiri kan kita tidak tahu ya. Nah, kita lanjut dengan nomor 18 ya, nomor 18. Aji mengalokasikan uangnya 1/4 bagian untuk makan, 1/5 bagian untuk membeli buku, 1/6 bagian untuk transportasi, dan 1/5 bagian untuk ditabung ya. Nah, dari pembagian tersebut uangnya masih tersisa sebanyak 440.000 ya. Berapa uang yang dimiliki Aji ya. Nah, kita misalkan ya, misalkan uang Aji mula-mula sebelum dibelanjakan itu X ya, kita bernama X ya. Nah, maka nanti ya uang yang dibelanjakan itu bisa kita tulis ya. Kan 1/4 bagian untuk makan. Jadi 1/4 X ya. Tambah 1/5 bagian membeli buku. Tambah 1/5 X ya. Tambah 1/6 X ya. Tambah 1/5 X ya. Itu yang dibelanjakan ya. 1/4 makan, 1/5 buku, 1/6 transport, dan 1/5 ditabung. Nah, ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Nah, untuk menjumlahkan tentu harus kita samakan penyebutnya ya. 4, 5, 6 ya. Untuk mencari penyebut itu cari KPK-nya. KPK dari 4, 5, 6 ya. Jadi KPK itu artinya kalau KPK 4, 5, 6, kelipatan 4, 5, dan 6. Tapi yang paling kecil ya. Nah, kalau 1.200 itu kelipatan 4, 5, dan 6, tapi bukan yang paling kecil ya. Nah, kalau kita cari itu adalah 60 ya. Kelipatan 4, kelipatan 5, kelipatan 6, paling kecil itu 60. Nah, jadi 1/4 X-nya bisa kita ganti dengan 15/60 X ya. 1/5 bisa kita ganti dengan 12/60 X ya. Bisa kita ganti dengan 12/60 X ya. 1/6 bisa diganti dengan 10/60 X ya. Dan 1/5 ya tadi 12/60 X. Nah, ini kita jumlahkan ya. Dapatnya 49/60 X. Nah, dari sini ya, maka sisa uang Aji ya. Sisa uang Aji itu adalah X kurangi 49/60 X ya. Nah, atau kita tulis ya 60/60 X kurangi 49/60 X ya. Dapatnya 11/60 X. Nah, itu sisa uang Aji ya. Nah, katanya sisa uang Aji itu berdasarkan soal 440.000 ya. Jadi ya
Rp440.000 itu tidak lain 11/60 dikali X ya. Maka uang Aji mula-mula X adalah 60/11 kali 440.000. Nah, yang gampang 440 bagi 11 ya. 440 bagi 11 itu 40 ya. 40.000 kali 60. Maka dapatnya adalah 2.400.000 ya. Jadi uang Aji mula-mula 2.400.000 ya. Dengan demikian nomor 18 jawabannya adalah C ya. 2.400.000. Nah, silakan ya kalau memang ada yang mau ditanyakan dulu, langsung bisa disampaikan ya. Nah, baiklah ya, kita langsung nomor 19 dan 20 ya. Sebuah bak mandi akan penuh jika diisi oleh keran X selama 2 jam, oleh keran Y selama 4 jam, dan oleh keran Z selama 6 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi bak tersebut jika keran X, Y, dan Z mengisi bak secara bersamaan ya. Nah, untuk nomor 19 ini ya. Nah, kita lihat ya. Pertama-tama kalau kerannya bekerja sendiri-sendiri ya. Nah, jadi bila keran ya, bekerja secara sendiri-sendiri ya. Maaf kalau bahasa Indonesianya kurang tepat ya. Nah, bila keran bekerja secara sendiri-sendiri, keran X membutuhkan waktu TX ya 2 jam. Nah, si keran Y, TY itu adalah 4 jam ya. Dan keran Z ya membutuhkan waktu TZ sama dengan 6 jam ya. Nah, bila ketiga keran ya, bila ketiga keran bekerja bersama-sama
Nah, maka ya ini istilahnya disebut kerja paralel ya. Istilahnya disebut kerja paralel. Nah, untuk kerja paralel ini kita menggunakan rumus yang sama dengan di rangkaian resistor paralel ya. Jadi kita gunakan rumus seperti adalah 1/Tx plus 1/Ty plus 1/Tz ya. Sama dengan ya, jadi seperti itu sama dengan 1/2 tambah 1/4 tambah 1/6 ya. KPK dari 2, 4, dan 6 adalah 12 ya. Nah, sehingga kita tulis ini 6/12 tambah 3/12 tambah 2/12 ya. Dapatnya adalah 11/12. Nah, itu kan seperti ya. Maka T-nya sendiri tinggal dibalik, yaitu 12/11 jam ya. Atau ya kalau dalam bentuk desimal 1,1 jam ya. Nah, itu untuk nomor 19 ya, namanya kerja paralel ya. Nah, bagaimana dengan soal nomor 20 ya? Nah, bagaimana dengan soal nomor 20? Nah, untuk soal nomor 20, perbandingan luas daerah yang berwarna gelap terhadap luas persegi, artinya terhadap total ya. Yang gelap terhadap total ya. Nah, ini kita copy dulu ya si gambarnya. Nah, baiklah sekarang kita bahas ya. Nomor 20. Nah, untuk nomor 20 ini ya. Nah, kita lihat si gambarnya ya. Nah, ini perbandingan yang gelap terhadap total. Kalau totalnya sih ada 16 kotak ya. Totalnya ada 16 kotak. Nah, yang hitam itu sebetulnya berapa ya? Cara yang termudah adalah coba yang ini nih yang berbentuk segitiga ya. Nah, ini kita pindahin ke sini ya. Yang berbentuk segitiganya pindahin ke situ ya. Nah, kemudian ya yang segitiga 11 ini pindahin ke sini ya. Nah, nanti ya yang kiri dan paling kanan itu akan full kotak gelap ya. Nah, jadi nanti ya, akan terlihat bahwa jumlah kotak gelap ya. Jumlah kotak gelap itu akan ada ya di kiri 4, di kanan 4, itu 8 ya. Nah, berarti kan 8 ini sama dengan 8 cm persegi ya. Karena satu kotaknya 1 cm kali 1 cm. Sedangkan jumlah ya kotak total ya. Jumlah kotak total itu adalah 16 ya. Kalau luasnya ya 16 cm persegi. Nah, maka perbandingannya ya 8 banding 16 ya. Jadi perbandingan ya yang ditanya kan luas gelap ya, yang ditanya itu luas gelap per luas persegi ya. Luas persegi itu ya luas total yang dimaksud di sini ya. Jadi 8 banding 16 ya. Maka jawaban nomor 20 adalah D ya. Kalau yang tadi 19 adalah C.
Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan soal berikutnya, yaitu soal nomor 21 ya. Bapak copy dulu ya gambar segitiganya. Nah, baiklah ya. AB sama dengan BC itu segitiga sama kaki. Ya, betul ya. Jadi kaki AB dengan kaki AB dengan kaki BC sama ya. Kaki AB dengan kaki BC sama. Ya, jadi kita lihat ya di sini pada segitiga ABC di bawah AB sama dengan BC ya. Nah, jadi dari perkataan AB sama dengan BC ya. Nah, kita bisa menyebutkan bahwa ABC itu sama kaki ya. Jadi kita tuliskan dulu ya. AB sama dengan BC. AB sama dengan BC ya. Maka ya ABC sama kaki ya. Nah, kalau sama kaki ya tidak hanya kakinya yang sama ya. Jadi tidak hanya ada dua kaki yang sama ya. Jadi dalam hal ini kalau kita tandain ini kaki AB ya. Nah, kemudian ini kaki BC ya. Ini akan berimbas ke sudut ya. Sudutnya juga akan sama. Jadi sudut ini Z ya. Ini akan sama dengan sudut ini juga Z ya. Nah, jadi ABC sama kaki ya. Nah, maka kita akan mengambil kesimpulan sudut A sama dengan sudut C ya. Jadi kesimpulan berikutnya adalah sudut A sama dengan sudut C ya. Nah, berarti ya karena sudut A itu adalah Z derajat ya, maka sudut C juga itu adalah Z derajat ya. Nah, kemudian perhatikan CD membagi dua sudut C ya. CD membagi dua sudut C. Itu namanya garis bagi sudut ya. Ya kalau garis bagi sudut itu yang terbagi duanya sudut ya. Ini nanti sudut ini dengan sudut yang ini sama ya. Terbagi dua persis. Kok panjang BD dengan DA-nya belum tentu sama ya. Nah, jadi tadi kan kita sudah tahu sudut C itu Z ya. Nah, ini di kanan nih, sudut C itu Z. Nah, maka ini bisa kita tuliskan yang ini adalah Z per 2, yang sebelahnya lagi juga Z per 2 ya. Jadi Z per 2 dan Z per 2 ya. Nah, kemudian dari gambar sudut juga ya, kita bisa mengetahui ya selain Z tadi ya, ini kan ada X ya. Nah, maka kita juga bisa mengetahui sudut D sebelahnya ya. Nah, kalau yang D sebelah bawah itu X ya. Nah, yang sebelahnya lagi ini adalah 180 min X ya. Jadi sudut D ya, yang sebelah X, sebelah lagi adalah 180 min X ya. Nah, belum selesai ya soalnya. Jika Y sama dengan sepertiga X ya. Nah, di sini ada data lagi. Y sama dengan sepertiga X ya. Nah, katanya Y sama dengan sepertiga X. Artinya ya nanti kalau kita ada X ya, boleh saja kita ganti dengan 3Y ya. Atau kalau ada Y kita ganti sepertiga X. Tapi enaknya sih X yang 3Y ya. Jadi biar tidak berbentuk pecahan ya. Nah, sekarang perhatikan ya segitiga ABC ya. Perhatikan segitiga ABC ya. Bahwa sudut A ya plus sudut B plus sudut C itu jumlahnya harus 180 derajat ya. Nah, jadi sekarang perhatikan ya. Sudut A
plus sudut B plus sudut C, ya ini pada segitiga ABC ya. Totalnya 180 derajat. Sudut A itu Z derajat, plus sudut B Y derajat, plus sudut C, tadi udah tahu Z derajat ya. Lihat di kanan atas ya, sama dengan 180 derajat ya. Nah, berarti ya Y derajat tambah 2Z derajat sama dengan 180 derajat. Nah, dalam hal ini Y derajat bisa dituliskan sebagai 180 derajat min 2Z derajat. Nah, anggap saja ini persamaan 1 ya. Anggap persamaan 1 ya. Nah, itu kan pada segitiga ABC ya. Nah, sekarang coba pada segitiga DBC ya. Nah, kalau tadi segitiga ABC ya. Nah, perhatikan ya, perhatikan segitiga DBC. Nah, karena DBC itu segitiga ya, maka jumlah sudut-sudutnya juga harus 180 derajat. Pada segitiga DBC, sudutnya itu ya, pertama adalah 180 min X ya. Itu di D ya. Tambah ya. Ini berarti derajat ya. Tambah di B itu Y derajat ya. Tambah di C ya. Kalau pada segitiga DBC ya, itu Z per 2 ya. Z kuadrat per 2 sama dengan 180 derajat ya. Nah, 180 derajatnya ini bisa kita coret ya. Ya, atau bisa pindah ruas hilang lah. Nah, lalu min X-nya ya. Min X-nya itu bisa kita ganti dengan, lihat di atas itu X 3Y. Jadi min X itu min 3Y ya. Min 3Y ya. Plus Y ya. Plus Z per 2 ya. Nah, itu nanti sama dengan 0 ya. Nah, kenapa 0? Karena ya 180-nya kan hilang ya. Nah, dari sini akan kita peroleh bahwa min 2Y plus Z per 2 ya. Min 2Y plus Z per 2 itu sama dengan 0 ya. Atau ya Z per 2 sama dengan 2Y. Yang artinya ya Y itu bisa kita nyatakan sebagai Z per 4 ya. Y sama dengan Z per 4. Nah, ini kita sebut persamaan 2. Perhatikan ya, ini ada derajatnya lah, kita tulis derajat ya. Nah, perhatikan persamaan 1 itu Y, persamaan 2 juga Y ya. Nah, maka kita bisa menyebutkan bahwa persamaan 1 itu sama dengan persamaan 2 ya. Y sama dengan Y ya. Maka ya 180 min 2Z ya, derajat sama dengan ya Z derajat per 4 ya. Nah, maka dari sini dapat ya 180 derajat sama dengan 2Z tambah Z per 4 ya. 9Z per 4. 9 per 4 Z derajat. Nah, maka dari sini akan diperoleh Z derajat ya. Z derajat sama dengan 4 per 9 kali 180 derajat. Nah, 180 bagi 9, 20 kali 4. 80 derajat. Nah, itu ya untuk soal nomor 21 ya. Jadi jawabannya Z sama dengan 80 derajat ya. Jadi jawaban E ya yang betul.
Nah, baiklah ya, kita lanjutkan dengan soal berikutnya ya. Nomor 22 ya, nomor 22. Untuk semua bilangan positif J dan K, J bintang K didefinisikan sebagai penjumlahan dari K bilangan bulat yang berurutan yang dimulai dari J ya. Sebagai contoh ya, 9 bintang 4 artinya ya, jumlah 4 bilangan berurutan dimulai dari 9 ya. 9 tambah 10 tambah 11 tambah 12 ya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan ya. Nah, sekarang kan ada P ya. Kita lihat P itu 99 bintang 100 ya. Nah, ini dibacanya jumlah 100 bilangan berurutan dimulai dari 99 ya. Nah, jadi kita bisa mengartikan P itu adalah 99 tambah 100 tambah 101 tambah 102 tambah 103. Berapa ya ujungnya ya? Berapa ujungnya kalau ada 100 bilangan? Halo? Ayo. Dibantuin Bapak nih. 100 bilangan mulai dari 99 ujungnya 198 ya. Nah, sekarang akan kita bandingkan dengan Ki ya. Ki itu adalah ya 100 bintang 99 ya. Nah, jadi dibalik ya. Nah, ini kan berarti ya definisinya jumlah 99 bilangan berurutan ya. Ya bilangan bulat lah. Bilangan bulat berurutan dimulai dari 100 ya. Nah, jadi nanti Ki itu adalah ya 100 plus 101 plus 102 plus 103. Berapa ya ujungnya? Halo, yang ini berapa ujungnya? Ayo, 99 bilangan dimulai dari 100. Maka ujungnya berapa? Tolong bantuin Bapak nih, berapa ya ujungnya ya? Halo, berapa ujungnya? Ayo ikut berpartisipasi ya. 198. 198 juga ya? Bener ya? Ya, kita tulis 198 ya. Nah, sekarang coba kita kasih kotak ya. Nah, untuk Ki itu 100 sampai 198. Nah, sedangkan kalau untuk P itu 99 sampai 108. Jadi, gede mana ya? Gede mana ya? P dengan Ki. Nah, kalau kita lihat ada lebihnya ya P, yaitu sebesar 99 ya. Ditambah Q. Ya, jadi P-nya dengan Q gede mana? P. Gede P ya. P-nya lebih besar dari Q ya. Karena kalau di P itu ada 99-nya ya. Sedangkan Q mulainya 100 ya. Jadi nomor 22
Jawabannya adalah A ya. Baiklah ya, kita lanjut dengan nomor 23 ya. Rata-rata aritmetik dari 100 data pengukuran adalah 23 ya. Dan rata-rata aritmetik dari 50 data pengukuran lainnya adalah 27 ya. Pertanyaannya, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan ya. P adalah rata-rata aritmetik dari 150 data pengukuran gabungan. Sedangkan Q adalah 25 ya. Nah, kita lihat dulu ya definisi dari rata-rata ya. Jadi misalnya kita punya data ya X1, X2, X3 sampai dengan Xn ya. Misalnya kita punya sekumpulan data X1, X2, X3 sampai data ke N ya. Jadi ada N buah ya. Nah, maka yang disebut rata-rata itu ya, rata-rata ya, biasanya lambangnya X strip ya, sama dengan ya, nah sama dengan ya X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya ya sampai Xn ya, dibagi jumlah data yaitu N. Nah, X1 tambah X2 sampai Xn itu namanya sigma X ya. Jumlah dari X ya dibagi dengan N ya. Nah, itu mengenai rata-rata ya. Nah, dari sini ya, maka kita akan memperoleh ya yang namanya sigma X ya. Ini dari sini dapatnya sigma X ya. Yang berarti X1 tambah X2 dan seterusnya ya sampai Xn itu merupakan perkalian ya antara jumlah data N dengan nilai rata-rata X ya. Jadi jumlah data ya kali rata-rata itu adalah jumlah seluruh data ya. Nah, maka ya berdasarkan data yang ada di soal ya, untuk 100 data pertama ya. Untuk 100 data pertama, untuk 100 data pertama ya. Nah, maka sigma X-nya ya. Sigma X-nya yaitu X1 sampai dengan X100 ya, X1 tambah X2 ya sampai dengan X100 ya. Nah, itu adalah N jumlah data ya 100 kan.
kali rata-ratanya 23 ya. Nah, jadi jumlah datanya 2.300 ya, X1 plus X2 plus. Jumlah total ya dari nilai data ya 2.300. Nah, itu kan untuk 100 data pertama ya. Nah, kemudian untuk 50 data berikutnya, ya, sigma X ya. Ya kalau tadi 100 kali 23, sekarang mah 50. Tapi rata-ratanya lebih gede ya, 27 ya. Nah, sehingga jumlah totalnya adalah 1.350 ya. Nah, maka ya untuk 150 data gabungan, ya, X rata-ratanya itu ya. Nah, berarti kan sigma X total ya dibagi dengan N total ya. Nah, sigma X totalnya ya berarti 2.300 ditambah 1.350. N totalnya adalah ya 100 tambah 50 ya. Nah, nanti dapatnya adalah 3.650 dibagi 150 ya. Maka rata-rata 150 data gabungan adalah 24,3. 24,3 ya. 0,33 lah ya. Nah, di soal kan ada P dan Q. Kita akan membandingkan P dan Q. P-nya kan rata-rata dari 150 data gabungan. Berarti P-nya 24,3. Sementara Q-nya ada di soal 25. Maka kesimpulan nomor 23 ini adalah Q-nya yang lebih besar dari P ya. Q-nya lebih besar dari P ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Nah, baiklah ya, kita lanjut ya dengan soal nomor 24 ya. Diketahui fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memotong sumbu x ya di titik min 2,0 dan 4,0 ya. Artinya kalau fungsi ini memotong di min 2,0 dan 4,0 ya berarti fungsinya melalui titik tersebut ya. Pada koordinat berapa fungsi tersebut memotong sumbu y ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat dulu fungsinya ya. Di sini kita punya suatu fungsi ya. Fx ya sering juga disebut sebagai y ya. Fx atau bisa kita nyatakan sebagai y ya adalah ax kuadrat plus bx plus c ya. Nah, kemudian disebutkan bahwa fungsi tersebut melalui min 2,0 ya. Melalui min 2,0 ya. Min 2 itu x ya, 0 itu y ya. Berarti kalau dimasukkan ya 0 sama dengan ya
A kali min 2 kuadrat plus B kali min 2 plus C ya. Nah, ini ya kalau kita teruskan ya 0 sama dengan ya 4A min 2B plus C ya. Nah, ini kita sebut saja sebagai persamaan 1 ya. Nah, kemudian melalui ya, jadi kurva tersebut juga melalui 4,0 ya. Maka ya 0 sama dengan A kali 4 kuadrat ya, plus B kali 4 plus C ya. 0 sama dengan 16A plus 4B plus C ya. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 2 ya. Nah, sebelum dilanjut ya, tadi ada yang menanyakan ya, apakah 0 itu termasuk bilangan bulat atau bukan? Iya ya. Jadi bilangan itu bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu bilangan asli. Ada bilangan cacah, nambahnya 0 dari bilangan asli. Bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bilangan bulat itu ada yang negatif, ada yang 0, ada yang positif ya. Jadi negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu bilangan bulat ya. Ini baru terlihat ya di kolom chat ada yang menanyakan bilangan bulat ya. Nah, kita lanjut ya. Yang ditanya ya titik potong dengan sumbu Y ya. Kita belum ngecek data 1-2 ya. Yang ditanya nih, yang ditanya titik potong dengan sumbu Y ya. Nah, kalau titik potong dengan sumbu Y itu cirinya adalah X0 ya. X sama dengan 0 ya. Maka Y adalah A kali 0 kuadrat plus B kali 0 plus C ya. Jadi Y-nya sama dengan C ya. Jadi Y-nya sama dengan C. Artinya ya titik potong dengan sumbu Y itu akan memiliki koordinat ya 0, C ya. Titik potong dengan sumbu Y ya. Nah, ini memiliki koordinat ya 0, C ya. Nah, nilai C inilah yang akan kita cari ya. Nah, ini C ya. Jadi nilai C itu yang akan kita cari ya. Kenapa akan kita cari? Kan pertanyaannya koordinat titik potong dengan sumbu Y ya. Nah, ini C ya. Nah, kalau dilihat dari persamaan 1-2 ya, kita belum bisa dapat C ya. Nah, sekarang ya kita lihat dari persamaan 1 ya. Dari persamaan 1 kita belum melihat ya atau menggunakan data yang di soal A sama 2 B min 4 ya. Kita masih mengolah data yang ada ya. Dari persamaan 1 ya. Nah, dari persamaan 1 ini kita akan dapatkan C itu ya. Kenapa Bapak tulis C? Karena yang ditanya ternyata C ya. C itu adalah min 4A plus 2B ya. Min 4A plus 2B. Sedangkan kalau dari persamaan 2 ya. C itu adalah min 16A min 4B ya. Min 16A min 4B ya. Nah, karena sama-sama C ya. Sama-sama C ya. Nah, anggap saja yang pertama ini persamaan bintang gitu ya. Yang keduanya bintang 2 ya.
Nah, jadi persamaan bintang itu sama dengan persamaan bintang 2 ya. Karena C sama dengan C ya. Maka min 4A plus 2B itu sama dengan ya min 16A min 4B ya. Nah, yang B-nya kita pindahkan ke kiri ya. 2B plus 4B sama dengan min 16A plus 4A ya. Jadi 6B sama dengan min 12A ya. 6B min 12A atau B adalah min 2A ya. Jadi kita dapat B sama dengan min 2A ya. Nah, baru sekarang kita gunakan data soal nomor 1 ya. Data di soal nomor 1 ya, di data nomor 1 A2 katanya A2. A-nya 2 ya. Nah, maka kalau di soal itu disebutkan A-nya 2, kita bisa mencari B ya. B sama dengan min 2A ya. Atau min 4 ya. Nah, dari sini kita akan dapat C ya. Dari sini kita akan dapat C. C itu kan boleh pakai persamaan bintang, boleh juga bintang 2 ya. Min 4A plus 2B. Min 4A berarti min 8 plus 2B ya. Plus 2B ya. Nah, nanti kalau kita lihat ya, 2 kali min 4 ya. Dua kali min 4, min 8 ya. Nah, jadi C-nya min 16. Nah, jadi ini dapat nih ya. Dari data nomor 1 saja cukup ya. Cukup untuk mendapatkan nilai C ya. Kalau C sudah dapat, titik potong dengan sumbu Y juga dapat. Nah, lalu bagaimana dengan data nomor 2? B-nya min 4. Kalau B-nya min 4 ya, maka ya A-nya ya kita akan memperoleh A ya. A-nya itu min B per 2 ya. Min B per 2 ya. Nah, dapatnya berarti A-nya 2 ya. Dapat A-nya 2. Dengan demikian C-nya ya pakai persamaan yang tadi ya. Min 4A plus 2B. Dapatnya min 8. Min 8 ya, dapatnya min 16. Nah, ini juga cukup ya. Nah, maka pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab soal ya. Pertanyaan 2 juga pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 juga cukup ya. Nah, mana ya pernyataan 1 cukup, 2 cukup ya. D ya, jawabannya D. Pernyataan 1 saja cukup, demikian juga pernyataan 2 saja cukup ya. Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan soal nomor 25 ya, atau soal terakhir kaji latih 5 ya. Berarti nanti
kita bisa lanjut dengan kaji latih 6 ya. Nah, untuk soal 25 pada gambar berikut, garis H sejajar garis M. Berapakah nilai dari X ya? Nah, coba perhatikan ya data-datanya ya. Bapak mulai dari X ya. Nah, ini sudutnya X derajat ya. Maka yang ini juga X derajat ya. Namanya ini sudut bertolak belakang ya. Nah, kemudian perhatikan juga di sini adalah Y derajat ya. Maka nanti ya di sini pun Y derajat. Namanya sudut sehadap ya. Kemudian di sini pun Y derajat ya. Dengan Y yang sebelah atas statusnya bertolak belakang. Dengan yang bawah statusnya berseberangan ya. Semua nilainya sama ya. Dengan tanpa memperhatikan ya data nomor 1 dan 2 ya. Kita sudah punya data berdasarkan gambar ya. Coba aja lihat gambar ya. Dari gambar ya. Dari gambar. Nah, kita dapatkan X tambah Y itu jumlahnya harus 180 ya. X tambah Y 180. Anggap ini persamaan bintang ya. Nah, itu saja yang bisa kita dapatkan dari gambar. Nah, sekarang apakah data 1 cukup? Ya, kita lihat data 1 itu apa ya. Katanya X-nya 3Y ya. Nah, itu data nomor 1 X 3Y. Coba kita panggil persamaan bintang tadi. X plus Y sama dengan 180. Nah, ini persamaan bintang. Nah, X-nya coba kita ganti dengan 3Y ya. Nah, kemudian ditambah Y sama dengan 180 ya. Maka 4Y adalah 180. Y-nya 45 ya. Ingat yang ditanya X ya. Sekali lagi X adalah 3Y. X sama dengan 3 kali 45 135 ya. Y nomor 1 cukup ya. Nomor 1 cukup. Nomor 1 cukup ya. Sekarang data nomor 2 apakah cukup? Nomor 2 Y-nya sama dengan 180 min X ya. Kan ini teh bisa ditulis menjadi X tambah Y 180 ya. Sementara ya kalau kita panggil data persamaan bintang X plus Y 180. Ini persamaan bintang. Nah, ini sama persamaannya ya. Persamaan pertama X plus Y per 180. Persamaan satu lagi juga X plus Y 180. Nah, karena persamaannya sama ya. Padahal variabelnya ada 2, X dan Y. Maka X dan Y-nya tidak bisa ditentukan ya. Jadi nilai X dan Y tidak dapat ditentukan ya. Kenapa? Karena secara matematik variabelnya ada 2, persamaannya 1. Bahkan persamaannya 2. Ya 2 tapi sama gitu ya. Jadi seolah-olah persamaannya hanya 1 ya. Nah, jadi untuk soal ini pernyataan 1 saja cukup, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup ya. Nah, maka ya jawaban yang diambil adalah jawaban A ya. Ini jawabannya itu tidak ditampilkan di sini karena tidak cukup ya. Jawabannya A ya, itu untuk 25 ya. Nah, sebelum kita lanjut ke kaji latih yang ke-6 ya. Nah, silakan ya bersiap-siap dulu ya. Bapak kasih istirahat dulu 2 menit ya. Ya, karena sambil Bapak juga menyiapkan ya untuk soal kaji latih 6-nya ya.
Nah, baiklah ya, kita lanjutkan dengan soal yang berikutnya. Kaji latih yang ke-6 ya. Kaji latih standar 6. Kita mulai dari nomor 1 dan 2 ya. Nomor 1 pada susunan bilangan berikut yang berurutan dari terkecil ke terbesar ya. Nah, kita ambil contoh yang A saja ya. Untuk soal nomor 1 ini. Ya syukur-syukur jawabannya ada di A ya. Pertama 55% ini ya. Kita ubah dulu enaknya ke desimal ya. 0,55 ya. Kemudian 0,58 ya nggak usah diubah lagi ya. Udah desimal tapi Bapak tulis 2 kali lah. Biar nanti dibandingkan dengan 0,55. Yang berikutnya 0,6 ya. Ini kita tulis dengan desimal 2 angka di belakang koma ya. 0,60. Dan terakhir 2/3 ya. 2/3 ini 0,67 ya. Nah, kalau diurut ya dari terkecil ke besar ya. Nah, jadi urutan ya, urutan dari terkecil menuju terbesar. Nah, 0 ini udah sesuai ya. 0,55, 0,58, 0,60. Ya, berikutnya adalah 0,67 ya. Kalau kita nyatakan dengan desimal. Kalau kita balikin ke bentuk awal ya berarti 55%, terus 0,58, terus 0,6, terus 2/3. Ini mah sudah ada di pilihan A ya. Jadi jawabannya A ya, nomor 1 ya. Langsung saja kita lanjut dengan nomor 2 ya. Dua pecahan yang nilainya antara 2/3 dan 8/9 ya. Nilainya antara 2/3 dan 8/9. Nah, enaknya dibikin desimal ya. Kalau 2/3 itu kita bikin desimal itu 0,67 ya. Dan 8/9 itu kalau kita bikin desimal 0,89 ya, 0,888 ya. Nah, kita tinggal nyari ya angka yang berada di antara 0,67 dan 0,89, artinya di atas 0,67, di bawah 0,89 itu yang akan kita cari ya. Jadi kalau kita sebut yang dicari X itu lebih kecil dari 0,89 tapi lebih besar dari 0,67 ya.
Nah, itu yang kita cari ya. Nah, kita cek mulai dari pilihan A ya. Nah, untuk pilihan A, 4/9 itu 0,44. Ini udah salah ya. Ini di bawah ya. Di bawah atau lebih kecil dari 0,67. Yang kita cari di antara ya. Jadi nggak usah lihat yang setengahnya ya. Yang 4/9 aja udah salah ya. B, setengah ya. Setengah itu 0,50 ya. Sama 0,50 juga ya. Di bawah 0,67 ya. Jadi B salah. C, 3/4. 3/4. Nah ini 0,75 ya. Nah ini benar nih. 0,75 ya. Apakah jawabannya C? Lihat dulu satu lagi ya. Satu lagi benar nggak ya? Yang satu lagi 5/6 ya. Nah 5/6 kita bikin desimal dulu. 0,83 ya. 0,83 ternyata di atas 0,67 di bawah 0,89 benar juga ya. Jadi udah ya. Jawabannya C ya. Nggak usah ngecek yang D dan E ya. Karena kita sudah mendapatkan jawaban di C ya. Nah, jadi nomor 1A, 2C ya. Ya, jadi betul ya ini ada yang menjawab ya. Jarka ya, betul ya jawabannya adalah C ya untuk nomor 2. Bersiap-siap saja untuk soal nomor 3 ya. Apakah bisa dengan 4? Coba kita lihat ya. Ya Bapak tampilkan dulu 3 dengan 4 lah. Mudah-mudahan bisa beres. Ya langsung saja ya kita lihat nomor 3 dan 4 ya. Karena waktu kita yang terbatas. Di sini untuk nomor 3 kita punya barisan bilangan 32559, 32559, 3259, 11, 17, P33 ya. Kita pelong-pelong dulu ya, kita lihat-lihat dulu kira-kira polanya seperti apa ya, apakah polanya berurutan atau loncat. Lihat dulu, sepertinya loncat ya. 3 ke 5 tambah 2. 5 ke 9 tambah 4. 9 ke 17 itu tambah 8 ya. Tambah 2, tambah 4, tambah 8 ya. Nah, maka berikutnya bisa ditebak ya. 17 ke 33 itu tambah 16. Yang kita cari bukan itu ya. Yang kita cari P ya, berarti di sebaliknya ya. Karena yang dicari P ya, berarti satu lagi. Kita lihat ya, 2 ke 5 ya. 2 ke 5 nambah 3, 5 ke 11 nambah 6 ya. Nah, 11 ke P ya. Lihat tadi 2, 4, 8, 16. Kok ini 3, 6, 12 ya. Tambah 12 ya. Jadi P-nya 11 tambah 12 ya. 23 ya. Nah, jadi betul ya yang sudah menjawab 23 ya. Nah, lalu kita lanjut ya nomor 4 nih, satu lagi ya soal terakhir ya untuk hari ini. 435 776 ya. 435 776 435 776
10, 10, 10, 10, 14, 9, X, Y, ya. Karena kelewat satu saja, ini bisa bahaya, ya. Nah, ini pun kalau dilihat-lihat di pelong-pelong itu loncat 4 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 14, 14 ke X, ya. Tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, ya, maka 14 ke X itu tambah 5, ya. Jadi X-nya adalah 14 tambah 5, ya, dapatnya 19. Bagaimana dengan Y? Lihat loncatnya, ya. 3 ke 7 itu tambah 4. 7 ke 6 kurang 1, kok kurang, ya. 6 ke 10, tambah 4 lagi, ya. 10 ke 9 kurang 1 lagi, jadi berulang, ya. 4 plus 4 kurang 1 plus 4 kurang 1. Maka 9 ke Y itu ya mau tidak mau plus 4, ya. Jadi Y itu adalah mula-mulanya 9 tambah 4, 13. Yang ditanya di soal ini adalah apa? X plus Y, ya. Nah, berapa X plus Y? Ya 19 tambah 13, ya. Jadi untuk jawaban Jarkasya itu betul, ya, bahwa hasilnya 32. Nah, jadi nomor 4 kita pilih E 32 dan nomor 3-nya kita pilih D 23, ya. Angkanya sama, ya. 23 dan 32. Ya, karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi dan kebetulan juga, ya, kalau di tempat Bapak, ya, di sini di Bandung sudah waktunya azan maghrib, ya. Jadi untuk pertemuan pada kesempatan sore hari ini kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa dipahami dan membawa manfaat serta keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, ya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, ya. Sekali lagi, ya, mohon dimaafkan. Salam untuk keluarga di rumah, selamat beristirahat. Bagi yang muslim, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.